Halo semua, selamat datang di Wihartono Media. Channel ini adalah channel pembelajaran fisika bagi siswa yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Nah, sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang dipelajari saat ini oleh kelas 11, yaitu tentang materi fluida. Nah, tepatnya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi fluida statis. Nah, untuk mengawali proses pembahasan ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu aplikasi yang saya gunakan untuk pembelajaran kita pada video kali ini. Saya menggunakan salah satu laboratorium virtual yang bisa diakses dengan mudah oleh kita tanpa harus membayar seperti itu. Nah, aplikasi ini adalah PET Colorado. Nah, bisa dilihat pada tampilan bahwa aplikasi ini menyediakan berbagai macam laboratorium virtual bagi kita, sehingga kita bisa melakukan percobaan dan belajar secara online. Oke, di sini silahkan dilihat tampilannya. Ini adalah tampilan dari percobaan fluida statis pada aplikasi PET Colorado. Nah, di sini kita bisa mengukur tekanan hidrostatis pada suatu kolam. Ini misalnya kolamnya. Untuk pengaturannya kita lihat di sini ya. Jadi ini ada namanya rule dengan grid. Rule ini adalah mistar yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman. Sedangkan grid ini adalah kedalaman kolam seperti ini ya. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita tanpa gunakan rule ini, misalnya kita tidak gunakan rule sudah bisa, karena di kolam ini sudah ada kedalaman masing-masing pada masing-masing levelnya. Oke, nah di sini misalnya saya mau mengukur tekanan hidrostatis di dasar kolam. Jadi caranya kita bisa diberi pilihan apakah dengan menghitung tekanan atmosfer atau udara luar atau dengan mengabaikannya. Misalkan di sini saya mau menghitung tekanan hidrostatisnya saja. Artinya saya akan mengabaikan tekanan udara luar terlebih dahulu. Maka di sini pada icon atmosfer saya kasih off sehingga tidak ada pengaruh dari tekanan udara luar. Oke. Kemudian di sini untuk zat cairnya kita bisa pilih gasolin, kemudian air atau madu ya. Gasolin, water, and honey. Misalnya saya mau mengukur kedalaman pada kedalaman 1 meter terlebih dahulu. Jadi di sini saya isi airnya sampai kedalaman 1 meter. Ini masih kurang dikit. Ya. Kalau misalkan kelewatan atau penuh, kita bisa kasih keluar airnya. Tarik yang bagian bawah. Oke, seperti ini modelnya. Nah, untuk mengukur tekanan, kita tinggal tarik ini alat ukurnya, pressure ini. Kita letakkan di titik mana yang kita akan ukur tekanannya. Misalkan saya mau ukur di dasar kedalaman yang 1 meter ini. Ini udah lewat ini, kalau tidak ada angkanya berarti sudah lewat ke tanah. Jadi ujungnya ini, perhatikan ujung runcingnya itu usahakan tepat di titik kedalaman 1 meternya. Oke, kurang lebih segini ya. Jadi ini kedalamannya 1 meter ya, jangan pikir ini kedalamannya 3 meter. Ini kan cuma dari 2 sampai 3, berarti 1 meter. Nah, di sini kita lihat tekanan hidrostatisnya adalah 9, ini titik ini koma ya, 9,797 kilopascal dengan menggunakan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan kita gunakan percepatan gravitasi bumi tentunya. Oke, kita bisa memvariasikan ketinggiannya. Bagaimana kalau sekarang airnya saya tambah menjadi kedalaman 2 meter? Ups, lewat ya. Oke, kurang lebih segini. Ini adalah kedalaman 2 meter ya. Dari 1 sampai 3 ini kan 2 meter. Nah, kedalaman bertambah, tadi kan 7 ya. Sekarang menjadi 19,632 kilopascal atau sekitar 19.623 pascal. Oke, tekanannya bertambah seiring bertambahnya kedalaman air ini. Sekarang bagaimana kalau kita naikkan lagi kedalamannya, kita tambah kedalamannya pada kedalaman maksimumnya yaitu 3 meter. Dari 0 sampai 3, ini kan kedalaman 3 meter ya. Kita lihat tekanannya juga bertambah sekarang menjadi 29,344 kilopascal atau 29.344 pascal. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan itu ternyata dipengaruhi oleh kedalaman dari suatu zat cair. Berarti makin besar kedalamannya, tekanannya juga semakin besar.
Oke, itu satu hal yang bisa kita simpulkan pada percobaan yang sudah kita lakukan mengenai tekanan hidrostatis. Jadi sekali lagi di sini tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman air tersebut atau zat cair yang kita gunakan, seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa pembahasan ini masih akan terus berlanjut pada video-video berikutnya. Silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika ada video terbaru dari channel Wihartono Media, kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan informasi tentang video dari channel ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.